Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada dalam pembahasan min fawaidit tauhidi, faedah-faedah dari mentauhidkan Allah. Kata penulis, inna tauhida al-khalisa idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin haqqaqa atyabat samarati wa min samratihi. Sesungguhnya tauhid yang murni itu kalau diterapkan dalam kehidupan pribadi, kehidupan sekelompok, maka nanti akan terterapkan, tercapai buah yang paling baik. Apa buah yang paling baik itu? Di antaranya tahrirul insani minal ubudiyati wal khudu'i li ghairillahi azza wa jalla min asya'a wa mahlukati la yahlukuna syai'a wa hum yuhlakun. Pertama, memerdekakan manusia dari penghambaan dan ketundukan kepada selain Allah. Berkaitan tentang sesuatu makhluk yang tidak bisa mencipta, mereka dicipta. Buah kalau seorang mentauhidkan Allah, jamaah hormati, jiwanya merdeka. Makanya kemerdekaan yang hakiki itu bukan hanya lepas dari musuh. Kemerdekaan yang hakiki itu kalau seorang selamat dari al-haudu wal ubudiyah li ghairillah, menghamba kepada selain Allah. Karena kalau seorang masih menghamba kepada selain Allah, nanti jiwanya nggak akan merdeka. Jiwanya nggak akan merdeka. Ini buah yang pertama. Makanya coba koreksi diri kita. Kalau diri kita ini belum memiliki kemerdekaan jiwa. Kan kadang seseorang masih ada rasa takut dengan koncone golongane. Nanti kalau saya lakukan ini tolah-toleh, nggak ngerti koncone wedi. Berarti jiwanya belum merdeka. Kalau orang yang mentauhidkan Allah itu nggak takut kecuali hanya kepada Allah. Takutnya nanti kalau saya melakukan ini melanggar syariat apa enggak? Itu yang menjadikan takut. Bukan karena sebab golongan, kelompok, atau yang lainnya. Kalau masih ada ketundukan kepada selain Allah, penghambaan kepada selain Allah, enggak akan merdeka. Faedah mentauhidkan Allah yang pertama. Kemudian penulis menerangkan, selain Allah itu nggak bisa mencipta, mereka dicipta. Wala yamlikuna li anfusim darra wala naf'a. Nggak punya kemampuan untuk diri mereka menolak madarat, mendatangkan manfaat. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusura. Mereka tidak punya kematian, kehidupan, kebangkitan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid tahrirun lil insani min kulli ubudiyatin illa li rabbihil ladzi
khalaqahu fasawwahu. Maka tauhid itu memerdekakan manusia dari setiap peribadatan kecuali hanya kepada zat yang menciptakannya kemudian menyempurnakan ciptaannya. Ini jiwanya merdeka. Yang kedua, kemerdekaan takrirun li aklihi minal khurafati wal auham. Orang yang mentauhidkan Allah nanti akalnya itu merdeka dari khurafat atau perkara yang sekedar samaran, bayangan-bayangan. Coba orang kalau nggak mentauhidkan Allah, jiwanya itu dipenuhi dengan khurafat, sesuatu yang tidak nyata. Makanya orang musyrik itu kental dengan keyakinan tatayur. Akalnya dibayang-bayangi rasa takut, nggak merdeka. Ada suara burung gagak wedi itu. Padahal burung gagak itu ternyata kalau anakan larang. Kemarin ada yang punya burung gagak itu dibeli 37 juta. Tapi wis diajari ngomong katanya. Pak Prabowo, Presiden Indonesia katanya. Itu ono sing iso apa? Katanya apa meneh soal Fatihah itu wah sudah. Apa meneh Al-Baqarah. Tapi kalau orang tidak mentauhidkan Allah, krungu suara burung gagak, takut itu. Takut dengan hari, takut. Akalnya itu tidak pernah merasakan kemerdekaan. Kenapa? Karena dikungkung oleh khurafat, oleh sesuatu yang tidak nyata. Ini akalnya nggak akan merdeka. Kemudian tahriru lidhamirihi minal hudu' waddul wal istislam, memerdekakan domirnya. Jadi jiwanya itu berkaitan dengan hatinya dari ketundukan, penghinaan, kepasrahan kepada selain Allah. Enggak pernah tunduk, enggak pernah menghinakan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahrirun li hayatihi minatasalutil farainati wal arbabi wal kahanati wal mutaahilina ala ibadillahi azza wa jalla. Kehidupannya juga merdeka dari pengaruh kekuasaan fir'aunisme. Jadi hidupnya juga merdeka. Merdeka saya dari kekuasaan Fir'aun, kemudian rob-rob selain Allah, kemudian perdukunan, kemudian orang yang menuhankan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Jadi orang kalau mentauhidkan Allah, hidupnya merdeka, nuraninya merdeka, akalnya merdeka, jiwanya merdeka. Jiwanya merdeka. Walihada qawama zu'ama usyirki wa taghuti wa taghatil jahiliyati da'watil anbiya'i wa amatan wa da'watir rasul sallallahu alaihi wasallam khawsatan. Karena tauhid itu buahnya memerdekakan jiwa, karena itulah tokoh-tokoh syirik, taghut jahiliyah itu melawan dakwah para nabi secara umum. Dan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dakwah Nabi ini berhasil, otomatis mereka tidak bisa memperbudak orang. Kan kalau tokoh musyrik, tokoh kafir, taghut di masa jahiliyah, itu kan menundukkan orang, manut karo aku. Ya, tapi kalau mentauhidkan Allah, manutnya ngopo sih? Ya. Akalnya tidak tumpul. Kalau mereka itu begitu tunduk kepada mereka, tumpul akalnya. Apapun perintahnya dinut, tidak pernah dipertimbangkan. Bener apa elek? Wis pokoknya manut. Makanya sekali lagi tokoh syirik, taghut jahiliyah itu melawan dakwah para nabi dan rasul. Li'annahum kanu ya'lamuna makna la ilaha illallah. Karena mereka faham makna la ilaha illallah.
Ya. La ilaha illallah itu i'lamun amun li tahriril basyari wa isqatil lil jababaroti an urusihimul kadibah. Ini pengumuman memerdekakan manusia, menjatuhkan penguasa yang sombong dari singgasana mereka yang dusta. Dari singgasana mereka yang dusta. Coba nggak usah sampai masa jahiliyah, masa keraton saja di negeri kita. Nggak usah zaman keraton masih punya kekuasaan. Saiki we. Itu orang kalau jadi abdi dalem itu, rajane lewat, dingklo, nih, nyembah, laku dodok itu, jiwanya sudah nggak merdeka. Ya, walaupun mereka mengatasnamakan ini kerajaan Islam, tapi hakikatnya mereka masih menerapkan apa yang merupakan prinsip orang-orang jahiliyah. Nah ini hati-hati ini. Jadi saudara yang saya hormati, mereka itu keras menentang dakwah tauhid karena mereka tahu kalau dakwah tauhid ini berhasil, manusia itu merdeka. Karena semua di mata Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakan cuman ketakwaan. Kemudian pembesar-pembesar yang sombong, mereka jatuh sudah. Ayo sembah Sudimen podo-podo wong. Dia nggak mau. Dia tidak mau. Oh manut ini. Sabdo Pandikoratu. Ayolah. Kalah dengan ucapan Allah dan Rasul. Saudara yang saya hormati demikian. Wa i'lamun li jabahil mu'minin allati la tasjudu illa lillahi rabbil alamin. Itu mengangkat dahi mukmin yang tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Coba kalau orang tidak ada tauhid, karo rojo itu sujud doprok-doprok itu. Ya. Ini sudah, nanti dahinya itu tidak ada kemerdekaan, tunduknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mentauhidkan Allah, dahi itu hanya dipakai untuk sujud kepada Allah. Makanya ada ayat wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Jangan wa annal masajida lillah, jangan kamu seru selain Allah dengan seorang pun. Ma'allahi ahada. Masjid itu dalam penafsiran ulama ada dua. Satu, masjid yang maklum, tempat ibadah. Yang kedua, anggota sujud. Jangan berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama. Faedah mentauhidkan Allah itu memerdekakan manusia. Jiwanya, nuraninya, akalnya, kemudian kehidupannya, kemudian seluruhnya itu merdeka karena hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini coba cek, kira-kira kita sudah dapatkan atau belum? Kalau diri kita masih dikungkung dengan khurafat, masih dikungkung dengan ketakutan kepada orang, padahal kita nggak salah. Wah, odi aku. Kan kalau orang yang terkena cengkerapan hizbiyah, itu biasanya sama golongan itu, wah wes, tak lapor kilo. Itu ketakutannya luar biasa. Kalau itu belum ada kemerdekaan dalam jiwa kita, tauhidnya didandani. Saya pernah sampaikan ini kepada seseorang, itu sama golongan itu, wah, nanti kalau mau melakukan sesuatu, engko diawasi, dilaporke. Coba kamu ngaji Firqatun Najiyah. Orang yang mentauhidkan Allah itu jiwanya merdeka. Bersikap selama di atas ketentuan syariat, ya wani. Sepenting bersumber pada dalil. Poin pertama, faedah mentauhidkan Allah. Yang kedua, takwinus syahsiyati mutazannati. Membentuk kepribadian yang seimbang. Seimbang itu orang yang mentauhidkan Allah.
Fatauhidu yusaidu ala takwini syahsiyati al-mutazannati allati tamayyazat fil hayati wijhatuha wa tawahadat ghayatuha falaysa laha illa ilahun wahidun tatatajihu ilaihi fi halwati wa jalwah wa tada'uhu fi sarai wa tara. Tauhid itu membantu seseorang untuk memiliki kepribadian yang seimbang, yang kehidupannya itu arahnya menjadi istimewa. Arahnya menjadi istimewa. Orang kalau mentauhidkan Allah, hidupnya terarah. Kalau bahasa wong Jowo itu membikin hidup lebih hidup. Kalau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau mentauhidkan Allah itu menyatukan puncaknya kehidupan. Puncak kehidupan itu nggak ada untuknya kecuali satu sesembahan yang dia mengarah kepadanya. Ketika sendiri maupun terang-terangan, ketika dalam kondisi sempit atau dalam kondisi lapang, cuman satu. Ini orang yang mentauhidkan Allah, hidupnya seimbang, kepribadiannya itu terarah. Makanya kalau orang hidupnya pengen terarah, tauhid itu dikuati. Orang kalau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kehidupannya itu goncang itu. Apa kalau orang yang mentauhidkan Allah? Sing diburu itu cuman perut, bawah perut. Yang diburu cuman syahwat. Urip itu kadang kalau nggak mentauhidkan Allah, madang, megawe, madang, turu. Madang, megawe, madang, turu. Keri-keri turu gugah ratangi. Tangi-tangi madang. Wis ora obah. Nggak ada nilai dalam kehidupan dia. Kata Syekh, bihilafil musyrikil ladzi taqasamat qalbuhu al-alihah al-alihata wal ma'budati. Berbeda dengan orang musyrik. Yang orang musyrik itu hati mereka terbagi kepada beberapa Tuhan, kepada beberapa sesembahan. Satu kali mengarah kepada Tuhan yang hidup, kali yang lain mengarah kepada Tuhan yang mati. Makanya kalau orang nyembah Allah, nyembah selain Allah, musyrik. Sholatnya karena Allah, tapi begitu pengen rezeki lancar nih dukun. Ya, maka dari sini berkata Nabi Yusuf kepada dua temannya di penjara, ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku di penjara, Tuhan yang banyak, apakah itu lebih baik? Atau hanya satu Allah al-wahidul qahar, zat yang maha mampu menundukkan. Ini pertanyaan nggak perlu jawaban. Nyembah satu Tuhan itu lebih baik. Lah kalau nyembah banyak Tuhan, kacau itu. Sampai nanti dalam Quran kalau misalkan di bumi itu ada dua Tuhan, wes rusak. Satu matahari ini terbit sih, hiji ini aja sih. Itu malah metu ora itu. Satunya terbit dari arah timur, satunya dari arah barat, sudah. Itu rusak. Saudara yang saya hormati, ini poin yang kedua. Maka mukmin menyembah satu Tuhan. Arafa mayurdihi wa mayashatuhu, mengetahui apa yang mendatangkan ridhonya, apa yang menjadikan marah. Fauqa inda mayurdihi wastaraha qalbu. Ya, di atas wa fauqa inda mayurdihi, di atas apa yang dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang. Oh, ini ridho Allah, wis tentrem. Tapi kalau musyrik menyembah Tuhan yang berbilang, hada ya'khudhu ilal yamin wa hada ya'khudhu ilal yasar. Ini menuntun ke kanan, ini menuntun ke kiri. Kayak orang musyrik itu, ada Tuhan yang penguasa kejahatan, ada Tuhan penguasa kebaikan. Bingung. Tarik-tarian.
Ya. Wa huwa bainahum musyattatun la qarara lahu. Sehingga mereka tercerai-berai, tidak ada kekokohan. Poin yang kedua, saudara yang saya hormati, faedah mentauhidkan Allah membentuk kepribadian yang seimbang. Bahasa kita uripe terarah. Uripe terarah. Susah sama Allah, senang sama Allah. Kepada sembahan yang esa. Poin yang ketiga sekarang. Tauhid. Ini kata beliau masdarul aman. Sumber keamanan bagi manusia. Kalau dibahas aman, aman ini salah satu dari kesenangan duniawi. Jadi termasuk nikmat duniawi itu aman. Makanya kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang memasuki waktu pagi aman, sehat, punya pangan, punya makan, seakan-akan dikumpulkan dunia seisinya. Nabi sebutkan 3 itu. Aman, sehat, duwe pangan. Tapi kalau ini salah satu kurang, ya nggak enak. Aman apa ora? Wah aman mas. Lawang orang mau jenguk saja, bukan jadwal jenguk ora oleh. Iya, aman, tapi loro. Nggak sempurna itu kenikmatan dunia. Aman, sehat, ning ranti pangan. Tangi turu, wah seger mas. Aman, ning arep ngopi, kopi ini randuwe, gulane entek, banyune asat, walah. Nggak sempurna itu. Ini saudara yang saya hormati sumber keamanan. Li'annahu yamla'un nafsa sahibihi amnan wa tuma'ninatan. Karena tauhid itu memenuhi jiwa pemiliknya keamanan dan ketenangan, nggak takut selain Allah. Wa qad sadda manafidal khaufi, karena sungguh lubang rasa takut itu sudah ditutup. Kalau orang katakan no fear, entek wedine. Nggak ada rasa takut sekali. Rezeki aman dia. Orang kalau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah rezeki, dia punya keyakinan rezeki itu sudah dijatah. Cuman kalau secara kauniyah kita diperintahkan untuk berusaha. Dalam masalah jiwa, mati urip sudah Allah tetapkan kok. Aman dia. Masalah keluarga sudah aman. Takut dari manusia, jin, kematian selainnya, dari hal-hal yang menakutkan. Seorang yang mentauhidkan Allah, la yahafu agadan ahadan illallah. Gak takut seorang pun kecuali hanya kepada Allah. Makanya kamu lihat senantiasa aman. Ketika orang takut dia tenang. Ketika orang takut dia aman. Ketika orang gundah dia mutmainan, kondisi tenang. Orang mikir bingung. Duh, BBM mundak kabeh itu. Kalau orang mentauhidkan Allah, ya wes lah, Allah yang kasih rezeki. Allah yang kasih rezeki. Ini ada ketenangan. Sebagaimana disyaratkan dalam Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan, mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah. Sumber keamanan, sumber hidayah itu amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Imannya tidak dicampur dengan syirik. Ini poin yang ketiga, keutamaan mentauhidkan Allah itu aman. Dan keamanan yang tumbuh min dahilin nafsi, dari dalam jiwa, la min hirasati surtah, bukan dari pengawalan polisi. Ini kalau pengawalan polisi keamanan dunia. Jadi kalau keamanan dalam jiwa itu sudah, neng dunia aman, neng akhirat nanti lebih aman. Itu kalau keamanan dari dalam jiwa. Kapan itu ada orang ketika berbicara tentang kebahagiaan,
urip enak itu ya omah ya nyaman, kendaraannya nyaman, gaweane lancar. Kata dia bahagia. Itu kalau dalam tinjauan syariat itu bahagia dari luar. Bahagia dari luar itu kalau enggak tercapai kebahagiaannya hilang. Tapi kalau bahagia dari dalam itu sakit tetap bahagia. Kekurangan tetap bahagia. Lah orang kalau mentauhidkan Allah keamanannya dari dalam sehingga sempurna keamanan. Ya, karena mereka mengikhlaskan diri kepada Allah, tidak mencampurkan tauhid dengan syirik. Karena syirik itu merupakan kedzaliman ya besar. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, tauhid masdarun liquwatin nafsi. Tauhid itu sumber kekuatan jiwa. Sumber kekuatan jiwa. Orang yang mentauhidkan Allah, jiwanya kuat. Kenapa? Li'annahu yamna sahibaha kuwatan nafsiyatan hailatan lima tamtali ubihin nafsuhu minar roja'i fillah. Memberikan pelakunya kekuatan jiwa yang besar, dahsyat, karena dipenuhi harapan hanya kepada Allah. Di medan perang, wong kafir karo wong Islam itu kuat wong Islam. Kenapa? Lihat nanti di surat An-Nisa ayat yang ke-104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu jangan lemah ketika ini berperang. Kalau kalian terluka, musuh juga bisa terluka. Sebagaimana kalian terluka. Tapi apa? Kalian punya harapan kepada Allah, mereka tidak punya pengharapan. Orang kafir kalau perang itu tujuannya hanya untuk kesenangan dunia. Kalau kalah, kecut. Tapi kalau orang mukmin, menang, mulia, mati, syahid. Ini kekuatan jiwa luar biasa. Harapannya kuat. Tawakalnya hanya kepada Allah. Ridho dengan ketetapan Allah. Sabar terhadap musibah. Tidak butuh kepada makhluk. Fahuwa rasihun kal jabal. Dia itu kokoh seperti gunung. Kalau turun dengannya musibah, dia akan minta supaya dihilangkan oleh Allah. Bukan minta kepada orang yang mati. Makanya syiarnya tauhid itu idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, minta sama Allah. Minta tolong sama Allah. Wa iyam saskallahu bidurring falakashifala ilahua. Kalau Allah menimpakan satu madarat, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Poin keempat, tauhid itu sumber kekuatan jiwa. Orang kalau tidak mentauhidkan Allah, jiwanya rapuh. Jiwa rapuh itu kalau punya masalah, udut. Jadi ngopo mumet, ngopo udut, wah mumet iki, kelepus gitu. Ya, nanti kalau masih nggak kuat, minuman keras, mendem, ngopo mendem, mumet. Kalau jiwanya lagi nanti nggak kuat lagi, racun tikus itu, jiwanya rapuh. Kalau nggak racun tikus itu anjlok sangka Bengawan, dari jembatan Bengawan, itu jiwanya rapuh, nggak memiliki kekuatan jiwa. Terakhir, faedah mentauhidkan Allah jamaah hormati, asas persaudaraan dan kesamaan. Karena orang yang mentauhidkan Allah itu la yasmah li atba'ihi an yatahida ba'dhum ba'dha arbaba min dunillah. Enggak ada toleransi untuk menjadikan pengikutnya itu sebagian atau sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Enggak. Itu kalau mentauhidkan Allah. Ya. Uluhiyah hanya milik Allah, ibadah semuanya hanya milik Allah. Penghulunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asas persaudaraan kesamaan. Orang kalau mentauhidkan Allah nggak minderan. Coba orang nggak mentauhidkan Allah minder saya. Kenapa? Orang level. Lawang parkir motor saja mungkin kalau orang itu nggak mentauhidkan Allah, wah sampingi motor apa itu?
Pede saya. Kan ada orang kalau malam Ahad itu atau hari Ahad ya di Jalan Mulai Karanganyar itu ninja. Itu jenengan go Supra bapak parkir ke kono. Itu Mas nyun pangapunten sisi mriko nggih. Niki khusus ninja ya. Mobil itu juga begitu itu. Mobil itu misalnya mobil api-api itu jejer itu. Jangan mobilnya misalnya mobil lawas parkir di situ, nyun pangapunten menapa niku marani pemandangan mboten apik. Orang kalau mentauhidkan Allah itu semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan cuman kesolehan dan ketakwaan. Masya Allah 5 poin ini coba kita resapi. Betapa luar biasanya keutamaan tauhid. Yang kedua, coba dihadapkan diri kita. Sudahkah saya merdeka? Tadi kita kasih contoh ada orang ngaji gitu, tapi ternyata jiwanya orang merdeka. Masih dalam bayang-bayang konco, bolo, lan sapi turute, dari takutnya itu hanya kepada itu. Lawang kadang mau naikkan kaki di atas celana itu delok konco kok. Kalau koncone katoke ndur polok nanti dunggahke diwingkis. Tapi kalau wah koncone ra ono iki plotroke neh katoke. Itu berarti tauhid kita belum kuat. Karena jiwa kita belum merdeka. Yang kedua, menjadikan kepribadian itu menjadi seimbang terarah. Yang ketiga, sumber keamanan. Yang keempat, sumber kekuatan jiwa. Yang kelima, asas persaudaraan. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki kualitas tauhid kita sehingga faedah yang disebutkan itu Allah curahkan kepada kita. Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.